selamat datang di channel aku, Mila Nabila 99. Teman-teman, di readingan kali ini, aku ingin membongkar isi hati seseorang ya. Tapi seseorang tersebut yang kamu taksir ya. Tapi dia belum pernah menjadi pasangan kamu, paham? Nah, contoh misalnya, kamu punya temen ya, kamu misalnya sekantor sama dia di kantor deket nih sama kamu, misalnya di perusahaan kamu, atau di tempat kuliah kamu ya, di kampus misalnya, atau tempat tongkrong kamu sering banget bersama dia, atau bisa jadi dia itu sering curhat sama kamu misalnya. Pasti kamu berpikir kan, kenapa sih kok dia sering banget ya curhat sama aku. Harusnya hal-hal pribadi itu nggak boleh dicurhatkan, nggak boleh segampang itu untuk curhat sama orang. Apakah dia tuh karena suka ya sama aku? Pasti kamu bertanya-tanya kan. Itu contohnya ya. Terus contoh lagi, kamu suka nih, misalnya kamu suka sama teman sejawat di kantormu, di perusahaan kamu. Kamu berpikir, dia kira-kira naksir nggak ya sama aku? Karena aku naksir sama dia gitu loh ya. Nah, aku mau ngebongkar itu. Kira-kira orang itu juga benar-benar suka enggak sama kamu? Orang itu naksir enggak sama kamu? Orang tersebut juga mengharapkan kalian menjadi pasangan enggak gitu. Pokoknya intinya kamu tuh berharap dia tuh menjadi pasangan kamu gitu loh. Tapi kamu tuh bingung dengan perasaan dia. Kamu bingung dengan perasaan hati dia kepada kamu. Apakah perasaan hati dia sama seperti yang kamu rasakan, sebagaimana kamu merasakan suka sama dia, naksir sama dia, nyaman sama dia gitu. Paham ya? Tapi kalian harus silakan memilih, maksud aku di sini ya. Tapi kalian harus bayangin dulu wajah seseorang yang menjadi pertanyaan di pikiran kalian. Dan itu boleh kok lebih dari satu, dan bahkan boleh kok lebih dari dua. Misalnya ini untuk si contohnya ini buat si Bram misalnya, ini buat si Anthony misalnya, ini buat si Alejandro misalnya. Itu Bram tuh suka nggak ya sama aku? Jadi ini nomor satu untuk Bram misalnya. Itu si Anthony suka nggak ya sama aku, naksir nggak ya sama aku? Ini buat Anthony gitu ya. Itu si Alejandro kira-kira suka nggak ya sama aku, kok sering banget sih curhat sama aku, kok kayaknya selalu mau memulai pembicaraan, mau memulai komunikasi, pagi-pagi tiba-tiba ada WhatsApp dari si Alejandro. Dia tuh sebenarnya maunya apa sih, suka nggak sih, naksir nggak sih sama aku? Soalnya aku naksir sih sama dia gitu ya. Intinya kamu tuh naksir gitu ya. Nah, apakah orang tersebut juga naksir kamu, juga suka kamu, juga berharap ingin kalian tuh menjadi pasangan gitu? Nah, boleh ya. Misal ini sekali lagi, misal ini untuk si Bram, ini untuk si Anthony, ini untuk si Alejandro, boleh ya. Sebelumnya sekali lagi kalian bayangin wajah seseorang tersebut ya. Silakan pilih sesuai intuisi kalian. Aku kasih waktu 5 detik dari sekarang. 1 2 1 3 7 ya. 3. Kalau bingung silakan di pause. 4 5. Oke. Aku mulai dari angka 1 di sini. Buat kamu yang pilih angka 1, aku agak batuk teman-teman, minta maaf kalau misalnya sambil batuk, karena aku habis makan kue tar kebanyakan. Karena kemarin tamu undangan aku itu nggak semuanya datang, sedangkan kue tarnya banyak gitu, kelebihan. Akhirnya aku makan gitu ya, kebanyakan akhirnya batuk. Nanti aku unggah di Instagram waktu aku ulang tahun ya. Oh ya, buat kamu yang ingin personal reading, silakan DM aku di Instagram aku @milanabila99. Sekali lagi, untuk personal reading silakan DM aku di Instagram aku @milanabila99. Oke. Ini buat kamu yang pilih angka 1, apakah dia juga naksir kamu? Apakah dia juga menyukai kamu? Teman-teman, ini berlaku selamanya ya. Paham? Ini berlaku selamanya. Misalnya kamu nih ya, 5 tahun lagi misalnya kamu buka konten aku, kamu
misalnya ada seseorang lagi, bukan Anthony, bukan Bram, bukan si Alejandro, misalnya si siapa ya, misalnya eh, si si siapa ya, Alison kali. Nah, Alison tuh suka nggak ya sama aku. Nah, kamu tuh lihat konten aku 5 tahun lagi, bukan lihat konten aku ini 5 tahun lagi gitu, 2025, sekarang kan 2020 kan. Jadi kamu di tahun 2025 kamu buka konten aku ini lagi, itu berlaku ya, karena ini aku sengaja emang buat selamanya. Oke, sekarang buat kamu yang pilih angka 1 di sini, apakah dia juga menyukai kamu, berharap kamu menjadi pasangannya? Sebentar. Yang aku lihat ya, orang ini masih teringat dengan masa lalu ya, karena ini ada Four of Swords yang berhubungan dengan masa lalu. Kurasa dia ini pernah mengalami kegagalan dalam hal asmara gitu ya, tapi kegagalan tersebut perbuatan dia sendiri gitu loh ya, dan dia menyesal di sini aku lihat ya, karena ini kartu The Emperor, yaitu kesalahan dia sendiri ya. Contoh misalnya dia tuh pernah menyakiti seseorang ya, pernah membuat orang itu, pasangan dia itu, maksudnya mantan pasangan dia itu merasa udah nggak percaya lagi sama dia gitu ya, penuh kebohongan ya, karena kelicikan misalnya, dimadu misalnya, kalau nikah ya dimadu ya, entahlah gitu ya, pokoknya nggak sehat lah ya, toksik ya gitu ya, pernah mengalami hubungan yang toksik kayak gitu. Tapi ketoksikan itu dia yang menciptakan gitu loh ya, karena ini ada kartu The Emperor. Jelas permasalahan ini ya, masa lalu suram dia, masa lalu kepedihan dia, kan ini pedih toh, dia lagi sedih kan di sini ya. Ini ada kartu The Hermit juga, berarti orang ini sering sering menyendiri hanya untuk memikirkan orang di masa lalunya ya gitu, sering menyendiri, tiba-tiba inget sama orang di masa lalu gitu loh teman-teman. Nah, dia tuh nggak lupa ya, kurasa orang ini mencintai ya, masih mencintai orang tersebut, mantan pasangan tersebut ya gitu, dan dia menyesal gitu, dan dia sadar kalau ini kesalahan aku, seandainya aku nggak begini, kita nggak akan hancur gitu. Padahal dalam hati aku berharap masih baik-baik aja, rujuk gitu loh ya. Ya, yang aku lihat di sini dia mencintai dia. Kenapa? Ini karena ada kartu The Hermit dan Four of Swords secara bersamaan ya. Keduanya bersamaan munculnya di sini. Jadi orang ini masih mencintai dan seandainya bisa diperbaiki ya. Ingin diperbaiki gitu loh. Ingin kembali balikan gitu loh ya. Dan dia sadar kalau ini kehancuran ini gitu ya adalah kesalahan aku gitu ya. Ini kartu The Emperor, kesalahan dia sendiri. Dia menyadari gitu ya kalau kesalahan dia sendiri. Nah, apakah dia suka sama kamu? Apakah dia juga naksir kamu? Apakah dia juga ada keinginan untuk menjadikan kamu kalian tuh berpasangan gitu ya? Yang pasti di sini yang aku lihat ya, sekalipun dia tuh tertarik sama kamu, tapi itu hanya sekedar tertariknya mungkin kamu misalnya misalnya nih, kamu satu perusahaan sama dia seneng sama kamu ulet, mungkin bisa kayak gitu, kamu datang ke kantor tepat waktu gitu loh ya, kamu mengerjakan tugas-tugas perusahaan itu secara kamu melaksanakan benar-benar sesuai tanggung jawab kamu gitu. Jadi apa yang kamu kerjakan untuk perusahaan tuh bagus gitu, bisa jadi ya. Jadi bukan suka ingin berhubungan hati di sini ya, masalah hati ya, enggak, itu yang aku lihat demikian ya. Jadi orang yang menjadi pertanyaan kamu ya, buat kamu yang pilih angka 1 di sini, orang yang menjadi pertanyaan di pikiran kamu, apakah dia tuh juga suka sama aku, apakah dia tuh juga naksir aku, apakah dia juga berharap adanya hubungan ya, komitmen. Untuk komitmen seperti itu enggak ada. Ini ada kartu Queen of Wands soalnya ya. Selain dia ingat dengan selain dia masih cinta ya dan berharap kembali dengan orang di masa lalu, dia juga merasa sifat kamu itu bagi dia kurang baik ya. Tapi dia tertarik sama kamu, mungkin kamu itu bisa jadi kayak aku bilang tadi, kalau di kantor kamu demikian gitu loh ya.
itu ada hal yang dia suka dari kamu, tapi juga ada hal yang dia nggak suka dari kamu juga gitu. Dan hal yang nggak suka itu nggak ingin hal yang nggak disuka dari kamu itu yang berhubungan dengan asmara sini ya. Maksudnya dia nggak ingin kalau berkomitmen sama kamu gitu. Dia senangnya sama kamu karena kamu tanggung jawab misalnya sama perusahaan. Setiap tugas-tugas kamu laksanakan dengan baik misalnya. Kalau yang kamu lagi study ya kamu pinter misalnya di kampus gitu ya. IPK kamu selalu menjadi yang terbaik mungkin. Kayak gitu. Kamu selalu kumlot gitu atau kamu yang terkumlot entahlah gitu ya. Pokoknya tuh ada yang dia suka dari kamu, tapi kesukaan itu bukan yang berhubungan dengan perasaan hati gitu loh teman-teman, paham ya? Nggak ada hubungan yang romantis, komitmen suatu hubungan, nggak ke arah situ ya gitu loh ya, yang dia suka dari kamu, bukan di luar itu gitu ya. Tetapi yang seperti aku contohkan tadi, itu yang dia suka dari kamu gitu ya. Sebentar. Aku rasa ini juga mengalami trauma ya dengan di masa lalu. Juga ada rasa trauma. Jadi kurasa ini orang kalau misalnya kalau ini single loh ya, single, bukan punya pasangan. Kalau ini kondisi single misalnya single. Karena aku nggak melihat kan ini punya pasangan atau enggak. Aku nggak melihat, yang pasti ini pernah mengalami kegagalan. Tapi setelah itu kan bisa jadi teman-teman, meskipun dia mengalami kegagalan, setelah itu dia punya pasangan kan bisa jadi toh. Cuman dia masih tetap ingat sama orang di masa lalu, kan bisa jadi. Aku nggak ngelihat itu ya, aku nggak ngelihat sedalam itu. Intinya saat ini tuh dia masih trauma ya. Seandainya ini posisinya jomblo gitu ya, masih trauma untuk kembali berkomitmen sama seseorang gitu loh ya. Kalau dia punya pacar, punya pasangan, dia masih cinta, masih berharap baikan sama yang mantannya tersebut ya. Baik dia masih jomblo posisinya, baik dia posisinya udah berpasangan, ini orang masih mengharapkan ya orang di masa lalu yang aku lihat ya. Masih berharap orang di masa lalu gitu ya. Terus dia juga bisa jadi di sini yang menganggapmu tuh sosok yang kamu tuh sosok yang kuat bagi dia, bisa. Dia juga menganggap ini ya lo ya, Queen of Wands ya. Dia menganggap kamu tuh kamu kuat dalam mengerjakan sesuatu, entah kuat dalam misalnya setiap ada masalah kamu kuat, bisa jadi. Itu yang dia suka dari kamu ya. Tapi untuk urusan yang berbau ke asmara, komitmen, dia nggak kesana gitu ya. Intinya belum ada untuk ke arah-arah romantis bersama kamu, nggak ada di sini ya. Jadi orang yang kamu suka, yang kamu taksir, kamu pilih angka 1 ini ternyata berbanding terbalik dengan perasaan kamu gitu loh ya. Oke. Sekarang langsung aja, ini kamu dealing dengan Wand ini. Alhamdulillah. Sorry teman-teman. Ini Aries, Leo, Sagittarius. Di Emperor ini Aries ya. Ini Sword, kamu dealing dengan Libra, Gemini, Aquarius ya. Di Hermit ini Virgo. Oke. Sekarang lanjut buat kamu yang pilih angka 3. Sebentar. Ini buat kamu yang pilih angka 3, ini bottom of deck-nya ada kartu The Lover. Ya. Kenapa harus The Lover? Ini ya, apakah seseorang tersebut juga mengharapkan kamu menjadi pasangannya? Apakah dia juga naksir kamu? Pokoknya intinya apakah dia tuh merasakan perasaan yang sama seperti hati kamu gitu. Kita lihat, kita explore. Yang pasti ya, dia tuh suka sama kamu di sini ya, karena ini ada kartu The Lover. menjadi bottom of the deck lagi The Lover-nya ya. Dia suka sama kamu. Masalahnya gitu ya, karena ini ada kartu The Lover, ada kartu The Fool ya, ada kartu Seven of Wands ya. Jadi ini negatif akhirnya. Sebenarnya kartu ini bagus ya teman-teman. Ini tuh kartu yang cinta yang ideal ya. Istilahnya tuh jodohnya gitu ya.
soulmate-nya ya, kayak gitu ya, kartu The Lover tersebut ya. Dia soulmate-nya, dia jodohnya, dia orang yang apa ya, benar-benar mencintai kamu gitu ya, true love lah kayak gitu ya. Tapi masalahnya ini gandengannya ya, ketemunya sama kartu The Fool, ketemunya sama kartu Seven of Wands, jadinya negatif gitu loh ya. Jadi kartu ini tergantung tebarannya teman-teman. Kalau kartunya tebarannya tuh positif ya, ini maka begini banget gitu ya, positif banget. Tapi karena di sini negatif, berarti dia suka sama kamu, tapi dia sukanya karena fisik kamu ya. Dia hanya nafsu belaka sama kamu. Yang mana yang namanya nafsu sewaktu-waktu bisa padam ya. Sewaktu-waktu bisa padam karena bukan cinta dari hati terdalam dia, bukan cinta dari hati kecil dia di sini, tapi dia karena tertarik sama tubuh kamu. Di sini aku mohon maaf kalau aku omonganku agak jorok, karena aku di sini kan aku berpikir ya teman-teman sambil berbicara. Nah, para reader tarot itu apa ya teman-teman, berbicara itu kan spontan ya, sambil mikir, kadang nggak terasa gitu, oh kenapa sih kalimatku tuh harus jorok gitu ya. Jadi aku minta maaf, maklumi ya. Intinya kayak gitu ya. Intinya kayak gitu di sini ya. Dia tuh sama kamu nafsu cuman, oke. Jadi kamu jangan terlalu, seandainya dia ngasih kode-kode sama kamu misalnya, kamu jangan langsung beranggapan kayaknya dia sontek aku deh. Jangan. Ini udah aku bongkar di sini ya, udah aku bongkar. Kalau kalian ingin lebih detail banget, silakan sama aku personal reading ya. Dengan cara DM aku di Instagram aku @milanabila99. Sekali lagi untuk personal reading silakan DM aku di Instagram aku @milanabila99. Ya, itu kalau kalian ingin mengeksplor lebih jauh ya. Aku hanya membongkar versi YouTube yang mana bisa terbalik sama kayak para reader tarot yang lain. Ini vice versa, ini general. Bisa terbalik gitu ya. Tapi kalau menurut aku di sini ya, kamu nih terbalik di sini ya. Bukan kalau terbalik kan kayak nomor 1 tadi ya, ini sama-sama suka gitu ya. Cuman masalahnya kalau ini nggak ingin kamu apa ya, nggak siap berkomitmen orang ini karena ada kartu The Fool di sini. Dan karena juga ada kartu Seven of Wands, berarti saat ini dia tuh banyak yang mendekat gitu ya, banyak yang lagi dekat. Seandainya dia dekat sama kamu, dia juga dekat sama banyak orang di sini gitu loh ya, paham ya. Banyak yang dia suka bahkan gitu ya, bisa 5 orang yang dia suka gitu loh ya, karena ini ada kartu The Fool di sini ya. Karena The Fool jatuhnya, The Fool, Seven of Wands sama The Lover, dia suka sama kamu hanya nafsu. Terus saat ini tuh banyak pilihan di hati dia ya, banyak pilihan, banyak orang-orang yang dia suka gitu ya. Dan semuanya orang yang dia suka tersebut tidak dia apa ya, belum ada niatan di hati dia untuk berkomitmen ya. Sampai misalnya aku pengen nembak dia, aku pengen cari istri, nah itu nggak kesana gitu loh ya. Aku pengen ngelamar seseorang, nah dia nggak kesana gitu ya. Dia masih belum siap untuk berkomitmen karena ada kartu The Fool di sini ya. Berhubung ini ada Knight of Pentacles, kurasa ini orang malu-malu ya sama kamu ya. Knight of Pentacles bisa jadi dia tuh apa ya, nafsu ya sama kamu dalam hatinya, tapi nggak terlalu menampakkan gitu loh ya. Knight of Pentacles tersebut dia nggak terlalu menampakkan, bisa jadi malu-malu, bisa jadi kenapa ya, pokoknya intinya kayak gitu deh. Dia nggak menampakkan gitu loh ya. Kayak gitu, dia masih belum siap berkomitmen. Sekali lagi, seandainya kamu ya ingin dia tuh jatuh hati sama kamu, benar-benar apa ya, berkomitmen bukan nafsu gitu ya, kamu di sini harus berjuang keras banget. Kenapa? Karena jatuhnya kartu Seven of Wands ya. Jadi di sini kamu yang perlu berjuang keras, apalagi posisinya ketemu The Fool, berarti banyak lagi mendekat ya, banyak orang yang dia suka gitu ya. Bisa lebih dari 3 orang bisa. The Fool ini nggak terbatas loh teman-teman, banyak yang dia suka, banyak yang dekat gitu loh. Dia pun juga bingung gitu ya. Tapi memang saat ini karena ketemunya kayak gini ya, emang dia tuh belum siap untuk berkomitmen, masih ingin bebas di sini, oke? Jadi kamu kalau sama ini jangan terlalu berharap yang gimana ya,
karena kurang bagus di sini ya. Dia cuman suka sama fisik kamu, cuma nafsu sama kamu di sini. Oke. Kurasa sudah jelas semua sih. Kurasa yang ada di tebar ini udah aku kasih tahu sama kalian gitu ya. Ini kamu dealing dengan Gemini ya. Ini kamu dealing dengan Aquarius ya. Ini kamu dealing dengan Virgo, Capricorn, dan Taurus. Ini kamu dealing dengan Aries, Leo, Sagittarius. Oke. Sekarang lanjut buat kamu yang pilih angka 7. Wah, ini hampir sama berarti. Karena ini muncul kartu The Emperor ya. Berarti sesuatu yang kesalahannya dibuat sendiri ya. Berarti dia entah dia selingkuh dulunya gitu loh ya. Ya pastilah ya, pokoknya nggak mungkin ya, rata-rata orang itu terjadi perpisahan karena kebanyakan sih karena selingkuh ya. Nomor 2 itu karena ekonomi ya, karena duit di sini. Karena banyak orang itu ya bertahan dalam hubungan meskipun mereka hidup kekurangan. Banyak kok kayak gitu ya. Kalau ini baru aku melihat aura-aura positif di sini. Kalau 1 sama 3 tadi kan auranya bikin keringetan gitu ya, ngebacanya aja keringetan. Nah kalau kayak gini aku kayak ada AC gitu. Kayak ada AC gitu. Wah, di sini ya bagus di sini. Aura-aura positif sudah keluar di sini ya. Yang pasti orang ini ya. Yang pasti orang ini pernah mengalami ya, sama kayak tadi, pengalaman di masa lalu yang dibuat oleh dia sendiri, kehancuran ini gitu ya. Ada kartu The Emperor, punya masa lalu yang cukup kelam ya. Nah, tapi orang ini udah bisa move on gitu loh bedanya. Kalau yang nomor 3 tadi kan nomor berapa tadi ya? Nomor 1 ya. Kalau nomor 1 tadi kan nggak bisa move on tuh. Nah, kalau ini bisa move on ya. Jadi dia itu hanya ingat di masa lalu sebagai pelajaran gitu loh ya. Paham ya? Jadi dia nggak tenggelam dengan masa lalunya. Beda dengan nomor 1 tadi yang masih tenggelam ya. Nah, kalau ini enggak, ini udah bisa move on di sini. Tapi dia ingat sama masa lalunya, sekedar menjadi pelajaran sama dia. Dulu aku kayak gini bisa gagal. Jadi aku jangan sampai deh aku nggak mau kayak gini lagi, aku nggak mau gagal lagi gitu loh ya. Kayak gitu di sini ya. Nah, ini dia yang kulihat di sini ya, karena ini ada kartu ya 3 kartu ini ya, 3 kartu ini ada Ace of Pentacles, The Devil, dan Nine of Cups. Berarti orang ini ya yang menjadi pertanyaan kamu buat kamu pilih angka 7, orang ini tertarik kepada kamu ya, dia juga tertarik sama kamu di sini ya. Cuman masalahnya karena ini ada Pentacles ya, Ace of Pentacles, Pentacles ini koin ya, ini yang berhubungan dengan kalau orang yang menjadi pertanyaan di pikiran kamu ini masih pendidikan, ini lagi sibuk dengan studinya ya. Kalau yang menjadi pertanyaan di pikiran kamu ini orang udah bekerja, berarti sibuk dengan pekerjaannya, bisnisnya gitu ya. Nah, ini cukup menyita dia untuk hal asmara di sini ya. Jadi pekerjaan dia, studi dia cukup menyita untuk hal-hal yang berhubungan dengan asmara gitu ya di sini. Sebentar aku pikir lagi. Ini orang ini loh, lucu deh, lucu. Ini suka sama kamu ya. Ini suka sama kamu ingin memulai hubungan sama kamu ya. Kalau kamu kan naksir sama dia, nah dia tuh juga naksir sama kamu gitu loh ya. Di pikiran dia tuh pengen banget memulai hubungan sama kamu ya, karena ini jatuhnya Ace of Pentacles sama Nine of Cups ya. Dia pengen berhubungan sama kamu, tapi dia bingung gitu ya. Bahkan ada rasa tidak percaya diri ya kepada diri sendiri, takut merasa dia kayaknya gue bakal ditolak deh kalau gue nembak dia gitu loh ya. Ada perasaan curiga juga, aduh jangan-jangan dia tuh suka sama ini, suka sama itu gitu loh ya. Kalau kamu teman sejawat dia di kantor, kok deket ya sama si Anthony misalnya, kok dia deket sama si ini sih, si Alejandro, jangan-jangan dia suka lagi sama Alejandro gitu loh ya, jangan-jangan dia suka sama Anthony. Nah itu ada perasaan takut di hati dia ya.
dan curiga gitu loh ya, curiga kamu tuh suka sama dia si dia gitu loh teman-teman. Kalau kamu di kampus, yang buat kamu yang kalau misalnya nih, yang orang yang menjadi pertanyaan kamu di pikiran kamu di anak kampus ya, jangan-jangan suka sama itu deh, padahal kamu tuh kompak belajar tentang kuliah kamu gitu loh ya. Itu gambarannya kayak gitu, dia kayak gitu berpikirnya teman-teman. Kalau kamu lagi dekat sama seseorang, dia tuh mengiranya kamu suka sama dia gitu loh, padahal kamu kan padahal sebenarnya kamu juga suka kan sama dia. Nah gitu. Jadi aku udah ngebongkar hati dia ya kan. Di sini ada kartu The Devil, berarti orang ini malu-malu sama kamu ya. Dia suka sama kamu, dia diam-diam, dia simpen dalam hati dia gitu loh ya. Dia bisa jadi yang aku bilang tadi, takut ditolak ya. Bisa jadi curiga kamu itu nggak mau sama dia, kamu maunya sama si itu gitu loh ya. Bisa jadi orang ini malu sama kamu ya. Kurasa ini lebih hampir sama dengan nomor 3 tadi, tidak menampakkan kalau suka sama kamu ya, karena jatuhnya kartu The Devil sih, berarti dia nggak menampakkan sama kamu. Pasti dia nggak. Silahkan kamu komentar di bawah benar apa enggak ya, karena ini kemunculnya kartu The Devil, berarti dia nggak menampakkan kalau suka sama kamu gitu loh di sini. Padahal dia tuh suka sama kamu, ingin menjalin hubungan yang membahagiakan bersama kamu di sini ya. Ingin apa istilahnya, ingin memulai hubungan, ingin memulai komitmen ya, ingin berkomitmen sama kamu di sini ya, ingin memulai komitmen sama kamu di sini. Pada intinya apa yang dirasakan oleh hati kamu ya, di dalam hati kecil kamu untuk dia juga merasakan hal yang sama seperti yang kamu rasakan di hati kamu. Wah bagus kan? Makanya aku bilang tadi, wah ini kok auranya kok kayak ada AC gitu ya, beda sama yang nomor 1, 3 tadi gitu, auranya yang agak panas-panas bikin aku keringetan. Selamat ya. Jadi buat kamu yang pilih angka 7, jangan ragu-ragu, orang ini ya pokoknya kamu gimana deh memulai percakapan gitu ya, sampai dia berani nembak kamu. Karena yang kuliah di sini dia malu, ada rasa malu, ada rasa takut, curiga kamu sukanya sama dia gitu loh ya. Dia curiga apa, dia ketakutan sendiri, nggak percaya diri kalau kamu tuh bakal mau sama dia gitu ya. Oke, di sini kamu dealing dengan Aries, ini Capricorn, ini Pisces, Scorpio dan Cancer, ini Taurus, Capricorn dan Virgo ya. Oke teman-teman, sekali lagi buat kalian yang ingin personal reading, silahkan DM aku di Instagram aku @milanabila99. Sekali lagi untuk personal reading, silahkan DM aku di Instagram aku @milanabila99. Oke, thank you, bye-bye.